Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah Increase Impact Light. Artinya di dalam Kristus berdampak terang. Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup artinya ada dua faktor. Yang pertama zoe, yang kedua bios. Zoe adalah kehidupan roh dan spiritual kita. Zoe adalah kehidupan yang asli pada mulanya yang Tuhan berikan, yang seperti Tuhan berikan kepada Adam. Jadi zoe adalah bicara tentang keselamatan hidup, saudara, yang artinya usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada gambar rupa Allah yang sebenarnya, sehingga manusia menjadi serupa Kristus. Itulah saudara kehidupan yang dimaksud dengan zoe, ya. Yang kedua adalah bios, adalah kehidupan biologis kita. Semua makhluk hidup memiliki bios. Bioskop artinya gambar hidup, biologi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Hari ini saya akan membahas tentang kehidupan zoe, ya, kehidupan yang berdampak terang, ya. Apa artinya terang? Dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Dampak artinya seseorang yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh kepada orang lain, saudara. Ya. Setelah kita di dalam Kristus, ya, dikembalikan kepada gambar serupa Kristus, maka di dalam kehidupan kita mengalirlah satu dampak atau pengaruh yang kuat, yang mengerti kehendak Allah, yang mengerti perasaan pikiran Kristus, sehingga kita menjadi seseorang yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh kepada orang lain, menjadi terang dunia. Terang yang mengubah dunia artinya Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi firman bagi jalanku. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Firman Tuhan inilah yang akan mengubah, ya, kehidupan manusia, ya, dari gelap menjadi terang, ya, khususnya dari satu dosa perbuatan, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, ya, kejahatan, ya, penipuan dan kebohongan, pendusta, pemalsuan, dan itu akan ditebus, saudara, ya, melalui darah Kristus, dan terang itu akan menelan dosa itu jadi menjadi hidup kudus, menjadi suci. Oleh karena itu firman Tuhan itu harus mengalir, saudara, tiap hari, ya, dengan 5M, membaca, merenungkan, memperkatakan, mempraktekkan, membagikan. Inilah yang kita bagikan kepada dunia, bahwa terang dunia dijangkau dengan firman Tuhan, ya, membaca, merenungkan, memperkatakan, mempraktekkan, membagikan. Pemberitaan firman Tuhan berpusat kepada memberitakan Yesus Kristus saja, mengakui dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi pemberitanya antara lain kasih karunia dan karakter Yesus Kristus. Yang pertama adalah berkelakuan serupa Kristus, ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam hidup manusia mengajarkan hidup yang baru, sehingga orang yang menerimanya diubahkan hidupnya. A. Perubahan hidup itu merubah orang jahat menjadi orang baik. B. Berjalan dalam terang bukan hanya menjadi manusia yang baik menurut dunia, tetapi berkelakuan serupa Yesus Kristus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh
oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, ya. Dengan kuasa ilahinya ini menganugerahkan kepada kita, ya, yaitu Roh Kudus, ya, oleh pengenalan akan Kristus, sehingga kita beroleh kuasanya, ya, dengan memberikan dampak terang kepada sesama manusia, ya, mempengaruhi, ya, menghibur, menguatkan manusia supaya bertobat, ya, meninggalkan dari kehidupan yang lama menuju ke kehidupan yang baru yang penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, melakukan kehendak Allah. Kehadiran Tuhan dalam hidup membuat mata hati kita mengenal rencana Tuhan, kehendak Allah. Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah saudara, ya. Jadi kita harus fokus kepada rencana Tuhan, program Tuhan, kehendak Tuhan, saudara. Ya, artinya itu ingin setiap manusia supaya diselamatkan, ya, dan beroleh hidup yang kekal, ya, dan untuk melakukan rencana Tuhan. Apa itu? Yaitu Great Commission, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Jadi terang itu ada dua faktor. Yang pertama berkelakuan serupa Kristus, ya, berkarakter serupa Kristus, dan yang kedua adalah melakukan kehendak Allah, saudara. Itulah ciri-ciri orang yang hidup di dalam terang. Jadi andai kata pada hari ini belum melakukan kedua hal tersebut, saudara, ya, saya rasa Anda belum menjadi anak-anak terang, ya. Keadaan manusia pada akhir zaman di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, dasar dari kita menjadi terang. Kenapa, saudara? Ya, karena semakin hari, semakin kondisi dunia yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintainya dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya, karena uang banyak masalah terjadi, perceraian, ya, pemberontakan, bahkan pembunuhan. Itulah saudara, ya, dari akhir zaman ini, ya, masa yang sukar, ya, pertama. Yang kedua adalah ada setiap orang akan diadili di surga, saudara. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, saudara. Ya, setelah kita mati ada satu penghakiman, saudara. Ya, jadi oleh karena itu mengapa kita harus berdampak menjadi terang dunia. Dan kedua, barang siapa menang, Wahyu 21 ayat 7-8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan yang ketiga adalah Yesus memerintah bersama kita, Wahyu 20 ayat 4. Dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi atau tangan mereka, mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Jadi tiga dasar ini, saudara, ya, kita wajib menjadi terang dunia, ya, karena di dalam Kristus ada satu kehidupan, Zoe, yaitu kita diberi kuasa Roh Kudus, ya, dan oleh karena itu kita harus berdampak menjadi terang dunia. Saudara yang kasih dalam Kristus,
kelahiran Yesus berdampak dan menjadi terang. Di dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, saudara. Ya, yang pertama kita harus lahir baru, saudara, ya, percaya pada Yesus Kristus. Ya. Yang kedua adalah Allah Maha Adil. Ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal pada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya. Jadi keselamatan itu adalah hak orang yang percaya menerima Kristus sebagai juru selamat penebus dosa, ya, untuk menuju hidup kekal. Di tengah-tengah proses kehidupan itu kita harus bertekun, ya, berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, jikalau penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat pertama-tama, dan juga orang Yunani, tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Apa yang menjadikan hidup orang Kristen berdampak dan menjadi terang, saudara? Ya, transformasi hidup. Filipi 3 ayat 14, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Manusia diberi kehendak bebas oleh Tuhan, yaitu free will. Oleh karena itu Paulus menyarankan berlari-lari kepada satu tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang disebut orang Kristen aktif, saudara. Ya, yang mengambil keputusan untuk berlari-lari, ya, kepada satu tujuan, ya, untuk memperoleh hadiah, mahkota kehidupan di sorga, mengumpulkan harta di sorga, ya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, panggilan hidup yang menuju kekekalan ke dalam satu kerajaan sorga. Nah, kita mulai tentukan, saudara, mulai saat ini, yaitu sudah berupa visi berlari pada satu tujuan, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah, saudara, ya, terang yang pertama itu. Saudara akan menjadi terang yang terus nyalanya tidak pernah redup jikalau Anda memiliki satu visi, yaitu transformasi hidup. Apa itu transformasi hidup? Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Ya. Berubahlah apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Ya, kalau kita ringkas, transformasi hidup yang baik, yang berkenan, yang sempurna, saudara. Inilah panggilan sorgawi, saudara. Ya, inilah standar Tuhan Allah, menghendaki kita hidup yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, dan yang sempurna serupa Kristus. Yang baik itu terdiri dari 4 kata. Perbuatan baik artinya itu berkat. Yang pertama, saluran berkat ini umum, saudara, humanity. Ya, kita menjadi saluran berkat bagi sesama manusia, memberikan sembako kepada orang-orang miskin, memberikan biaya pendidikan kepada orang-orang miskin, memberikan biaya pengobatan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Ini yang disebut saluran berkat humanity, umum. Ya. Yang kedua adalah perbuatan baik itu juga mengandung berkat, diberkati Tuhan. Ya, setelah kita percaya Kristus, di dalam Kristus kita diberkati Tuhan, saudara, diberi kuasa Roh Kudus, ya, untuk memberkati orang lain, saudara. Andai kata orang lain sakit, kita doakan, saudara. Ya, mengenai sembuh atau tidaknya itu urusan Tuhan.
tapi kita doakan, itulah kita diberkati Tuhan, saudara. Ya, nah, jadi dengan kuasa Roh Kudus itu sehingga kita diberkati Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, untuk memberkati sesama manusia. Oleh karena Roh Kudus itu kita bisa memberkati sesama manusia. Ya. Membaptis orang itu memberkati. Ya. Terus mendoakan orang sakit itu memberkati. Mengusir setan itu memberkati. Ya. Mengusir roh-roh jahat dalam tubuh manusia itu memberkati. Ya. Memberikan penghiburan, menguatkan iman, kerohanian, supaya di dalam Tuhan ada satu perlindungan. Ya. Itu adalah memberkati, saudara. Dan yang keempat adalah memberkati orang yang bersalah. Jadi orang yang sudah bersalah kepada kita harus ampuni, saudara. Kita harus berkati dia, jangan kita kutuk dia. Inilah, saudara, kekristenan sejati. Ya, inilah standar Tuhan yang disebut berkat atau perbuatan baik yang memberkati orang yang bersalah kepada kita. Ya, bukan standar dunia. Kalau dunia orang salah harus dihakimi, ya, tapi Tuhan sebaliknya, berkatilah dia, orang yang bersalah kepada dia, dan ampunilah mereka. Ya. Yang berkenan, artinya apa? Yang berkenan di mata Tuhan, yaitu anugerah, kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi keselamatan tidak bisa dibayar dengan jasa perbuatan baik. Maaf, bukannya kita tidak perlu berbuat baik itu perlu, tetapi untuk keselamatan jiwa menuju sorga, ya, hanya cukup dibutuhkan percaya pada Yesus Kristus, ya, bertebus dosa sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang diperkenan Tuhan, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setelah kita percaya dan mengenal Kristus secara pribadi, maka kita harus beribadah, saudara. Ya. Dan beribadah itu yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Itulah yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ya. Jadi kekudusan, kesucian ini adalah bicara tentang pertobatan, saudara. Bicara adalah tidak kompromi kepada dosa. Bicara adalah kepada menolak dosa, hidup kekudusan. Nah, inilah step yang kedua. Ya. Setelah kita menerima keselamatan, kita harus ibadah, saudara. Ya. Jangan main-main, saudara. Ya. Pertobatan di dalam Roma 2 ayat 48. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemuliaan, kesabaran, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud yang menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hati yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, kami tidak setuju dengan konsep OSAS, one shift, always shift, sekali selamat tetap selamat, karena Allah memiliki satu keadilan, saudara. Ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, saudara. Ya, jadi jagalah kekudusan itu setelah kita menerima keselamatan. Bahkan di ayat 6, ia akan membalas setiap orang perbuatannya, yaitu hidup kekal pada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, kebenaran, tetapi murka dan geram pada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ibadah yang tidak diperkenan Tuhan, Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang diam. Ya, ini bicara hati, ini bicara karakter, saudara. Ya,
Jadi menjauh dari Tuhan, ya, berbuat dosa lagi, ya, inilah yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dua jenis dosa, saudara. Dosa yang tidak mendatangkan maut, 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa, ya. Jadi apabila dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu perbuatan, ya, berbuat jahat, penipuan, pemalsuan, pendusta, ya, kriminal, bahkan pembunuhan, itu masih bisa diampuni, saudara, ya, masih bisa diampuni. Tetapi ada satu dosa yang mendatangkan maut yang tidak bisa diampuni, yaitu Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, jangan main-main dengan dosa, saudara. Ya, apabila Anda murtad, ya, menyangkal Kristus lagi, maka menghina roh kasih karunia, dosanya tidak bisa diampuni, bahkan mendatangkan maut. Yang sempurna adalah kita bahas dalam dua segi, versi sekuler dan spiritual. Yang sekuler, di dalam satu perusahaan, saudara, ya, ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Untuk setiap karyawan, indikatornya apa? Kalau karyawan itu mencapai target 100%, umpama di dalam marketing, ditargetkan dalam 3 bulan omset Anda 2 miliar, dia mencapai target 100%, 2 miliar penjualan, disebut Charlie atau cukup. Nah, kalau karyawan itu naik lagi sampai 120%, disebut Bravo atau baik. Kalau karyawan itu naik lagi menjadi 150%, disebut Alpha atau sempurna. Ini di dalam dunia sekuler, saudara. Bayangkan, ya, manusia berlomba untuk mencapai prestasi, saudara, di dalam dunia sekuler. Demikian juga di dalam kekristenan, saudara. Ya, memang kita sudah menerima anugerah, saudara, keselamatan yang dibayar oleh darah Kristus secara cuma-cuma. Tetapi, saudara, ya, untuk mengerjakan keselamatan itu Paulus berkata dengan takut dan gentar, ya, berjuang untuk mencapai yang sempurna. Apa itu? Ya, yang sempurna dalam spiritual, mengumpulkan harta di sorga. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Jadi fokus jangan mengumpulkan harta di dunia saja. Ya. Sebagian kita harus sisakan untuk proyek mengumpulkan harta di sorga, saudara. Apa itu proyek untuk mengumpulkan harta di sorga? Ya. Hidup kekal di rumah Bapa di sorga, di rumah yang besar. Ya. Setelah kematian, roh kita itu akan menuju sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat pendukung ada rumah besar dan rumah kecil di sorga di dalam Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi ada satu tempat, yaitu di sorga ada yang paling tinggi dan paling rendah. Paling tinggi menggambarkan rumah yang besar, orang-orang Kristen yang berprestasi. Paling rendah adalah rumah yang kecil, orang-orang Kristen yang pasif, ya, yang tidak berkarya. Ya. Ada 7 langkah membangun rumah besar di sorga, saudara. Ya. Ini menuju kesempurnaan. Yang pertama, menyembah Tuhan, praise and worship, membangun relationship dengan Tuhan adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya.
dengan musik dan pujian, sehingga kita terbuai dalam satu hidup yang damai sejahtera, kasih melimpah dalam rohani kita, dalam hati nurani kita, ya. Dan kita bergaul dengan Roh Kudus sehingga tiap hari kita melakukan dengan penyembahan, ya, dimulai dari saat teduh, dimulai di gereja pada waktu kita beribadah. Itu sangat penting. Yang kedua, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, memperkatakan Alkitab, mempraktekkan dan membagikan Alkitab. Dan yang ketiga, berdoa, ya. Doa ini adalah nafas kehidupan, ya. Dan yang keempat, menginjili orang lain, ya, supaya bertobat, ya, supaya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa, ya. Dan yang kelima, memberikan persembahan bagi Tuhan, saudara, ya, bagi Tuhan ini, bagi pekerjaan Tuhan, ya. Apakah kita di dalam Galatia 6 ayat 10 memberi kepada orang-orang yang seiman, ya, lulusan-lulusan sekolah tinggi teologi yang bakal cikal membangun satu gereja, kita topang, kita support, ya. Yang keenam adalah ketaatan persepuluhan, ya, karena ini adalah ujung tombak dari administrasi gereja, ya, ditopang oleh persepuluhan dari para jemaat sehingga gereja bisa mengembangkan pelayanannya dengan uang persepuluhan itu. Dan yang ketujuh adalah melayani gereja, ya. Setiap orang yang sudah menerima dan percaya Yesus Kristus harus melayani satu gereja lokal, ya. Jadi arti transformasi hidup itu pertama menerima keselamatan, ya, lalu proses, lalu menjadi serupa Kristus, saudara, ya. Jadi dia tidak bisa kita di dalam proses ini kita blanko, kita hanya follower aja. Kita harus menjadi terang dunia, ya. Ya, berubah dalam transformasi hidup itu ada harus positif, ya, mempunyai pola pikir, pola kata, pola tindak, pola rasa. Nah, itulah, saudara, ya. Jadi dimulai dari 4 ini, saudara, ya. Pola pikir, pola rasa, pola kata, dan pola tindak. Ya, di dalam proses perubahan dijabarkan di dalam 7 langkah, yaitu pola pikir, keputusan, tindakan, budaya, kebiasaan, tindakan berulang, lahir baru. Ya, setelah kita menyerap pola pikir, kita mengerti tentang kehendak Tuhan, ya, tentang keselamatan, baru kita memutuskan, baru kita bertindak, ya, melalui budaya, melalui segala macam masyarakat, dan akhirnya kita merupakan satu kebiasaan dan tindakan berulang-ulang, sehingga kita disebut lahir baru, ya. Yang kedua, menjadi terang, ya. Kamu adalah garam dunia, tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apa ia akan dihasilkan? Ia tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan, saudara, ya. Jadi kita harus menjadi garam, saudara, supaya jangan sampai tidak asin. Kalau tidak asin kita akan dibuang. Garam bicara tentang menjadi saluran berkat, dan terang dunia bicara tentang memberitakan Injil, ya. Yang kedua, menjadi pembaharu, yaitu disebut save one soul atau membaptis orang, ya. Jadi setelah bertobat kita menjadi saluran berkat membaptis orang, saudara, ya, supaya dia dibina dan dimuridkan dan menjadi multiplikasi, ya, menjadi duta-duta Kristus untuk selanjutnya. Dan yang ketiga adalah hidup berdampak. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, ya. Jadi terang ini bisa bercahaya, saudara, ya, karena kasih karunia dan perbuatan baik, ya. Jadi karena kasih karunia dan perbuatan baik, ya, artinya kita sudah menerima kasih karunia dan kita harus mempraktekkan perbuatan baik itu, saudara, ya. Dari buah-buahnya kamu akan dikenal, ya, dengan karakter itu, saudara, ya, sehingga orang tahu bahwa oh, orang ini baik, ya. Nah, makanya karena kebaikan itu, saudara, akan kita di-hire orang dan kita akan berdampak. Dan yang terakhir, hidup berdampak dalam the kingdom of God, yaitu 7 gunung, di dalam religium, gereja, di dalam family, ya, kita harus beritakan kabar baik, ya,
Injil dan kebenarannya di dalam bidang education, media, arts, entertainment, government, dan bisnis. Ya. Oleh karena itu, kami dari Sinode CMC membuka pada para persekutuan doa yang rutin beribadah 12 jiwa mendapat gelar pendeta muda, dan yang rutin beribadah 25 jiwa mendapat gelar pendeta pembantu, dan yang rutin 50 jiwa beribadah mendapat gelar pendeta, untuk membuka gereja lokal minggu dengan legal standing payung hukum Sinode CMC. Ya. Informasi pembukaan gereja lokal WA 081293467111, WA 089698886183. Tuhan Yesus memberkati. Amin.